Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairul Hanif dengan NIM 41825 110028 Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal mata kuliah konsep sistem basis data. Eh, Jawabannya adalah sebagai berikut. Baik, ada studi kasus, yaitu PT Maju Mundur berencana mengembangkan sistem informasi yang dimilikinya supaya terintegrasi sehingga mencatat penjualan tercatat secara rapi. Data-data yang dapat diidentifikasi di awal sebagai berikut. Sebuah distributor PT Maju Mundur bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Adapun informasi mengenai barang yang dicatat meliputi kode barang, nama barang, dan harga jual. Untuk memudahkan pencarian barang, maka lokasi tempat barang tersebut disimpan juga dicatat di satu barang bisa berada di tempat beberapa lokasi. Saat ini PT Maju Mundur memiliki beberapa gudang di 4 lokasi, tetapi toko jualannya hanya ada di satu tempat. Untuk dapat memastikan bahwa antara penjualan stok barang dan pembelian, maka akan dibuatkan pos yang mencatat transaksi ini. Pertanyaan P1, buatkan basis data relasional dan informasinya dari sistem pos yang akan dibuat dari studi kasus di atas dengan menyebutkan primary key, foreign key, entity integrity dan referential integrity dari setiap tabel pada database. Buatkan perintah DDL dari setiap database dan tabel yang akan dibuat sesuai dengan jawaban pada P1. Baik. Jawabannya adalah seperti ini. Studi kasus sistem POS, PT Maju Mundur. Analisis kasusnya atau PT Maju Mundur adalah distributor barang elektronik dengan karakteristik menjual barang elektronik, memiliki barang, kode barang, nama barang, harga jual, dan lokasi penyimpanan. Satu barang bisa berada di banyak lokasi, memiliki beberapa gudang, ada 4 lokasi. Toko penjualannya hanya satu lokasi. Dibutuhkan POS, Point of Sales, untuk mencatat penjualan, mengontrol stok, mencatat pembelian, identifikasi entitas. Dari kebutuhan di atas diperoleh entitas sebagai berikut. Barang, gudang, stok, supplier, penjualan, dan detail penjualan. Dari ke-8 ke atas, jawaban P1 adalah kita mendesain dulu dan menormalisasi tabel dan atributnya. Tabel barang, atributnya itu ID barang menjadi primary key, nama barang menjadi nama barang aja keterangannya. Harga jual adalah harga jual. Entity integrity ID barang menjadi unik atau not null. Not null itu tidak boleh kosong atau null, dan kebalikannya dari null, null itu boleh kosong. Yang kedua, tabel gudang, atributnya ID gudang menjadi PK, primary key. Yang kedua itu nama gudang, keterangannya nama gudang. Yang ketiga itu alamat, kita bikin 3 atribut di sini. Yang ketiga itu tabel stok, itu mengatasi many to many antara antara barang dan gudang gitu. Jadi karena gudangnya banyak, barangnya ada di berbagai gudang, jadi kita menggunakan tabel stok. Atributnya adalah ID stock menggunakan PK, primary key, ID barang menjadikan FK. FK adalah login key, relasi ke barang. ID gudang adalah FK, relasi ke gudang, jumlahnya jumlah stok, referential integrity, ID barang ke barang, ID barang, forgotten key-nya, dan ID barang ke forgotten key gudang, ID gudang. Kita yang ke tabel nomor 4 adalah atribut. Yang keempat adalah tabel supplier. Kita butuh tabel supplier, ada 3 atribut. Yang satu ID supplier PK, primary key, nama supplier, keterangannya alamat, alamat supplier. Yang kelima adalah tabel pembelian. Tabel pembelian memakai atribut, kita mempunyai 3 ID pembelian, PK, ada menjadi primary key, jadi tanggal pembelian,
ID supplier FK menjadi supplier. 6 tabel detail pembelian. Atribut, ID ID detail beli, PK menjadi primary care, ID pembelian FK, pembelian, ID barang menjadi FK barang, keterangannya jumlah adalah keterangan jumlah, harga beli, keterangannya harga beli. Tabel 7 detail penjualan, atribut. Atributnya ID detail jual menjadi primary key, keterangannya ID penjualan, Forgen key, keterangannya penjualan, ID barang, Forgen key barang, jumlah keterangannya barang, harga jual menjadi harga jual keterangannya. Hasil informasi INF 1 NF adalah data atomik tidak ada pengulangan. 2 NF semua atribut tergantung pada PK. 3 NF tidak ada tergantungan transitif database sudah optimal dan bebas. Berikut adalah perintah DDL SQL-nya ya. Ini contoh DDL SQL-nya. Saya akan memberikan contoh sedikit terkait DDL SQL menggunakan dbeaver langsung. Oke, saya sudah membikinkannya. Yaitu database dengan berjudul PT Maju Mundur. Di sini ada sesuai yang tadi ya, ada barang, gudang, stok, supplier, pembelian, detail pembelian, penjualan, atau penjualan. Ada 8 kolom. Di barang kita lihat, di barangnya menjadi integer, nama barang menjadi varchar, harga jual menjadi desimal 02. Detailnya seperti ini. ID barang menjadi primary key dan nama barang varchar not null itu tidak boleh kosong. Harga jualnya itu desimal formatnya. Kita lanjut yang kedua, ada gudang. Gudang kita membuat 3 kolom. ID gudang menjadi integer, nama gudang menjadi varchar, alamat menjadi teks. DDL-nya, perintah DDL-nya adalah create table, gudang, ID gudang menjadi integer, not null, tidak boleh kosong. Nama gudang varchar, not null juga. Alamat teks yang menjadi primary key di sini adalah ID gudang. Lanjut kita ke stok. Di stok kita membuat kolom itu ada 4. ID stok, ID stok, ID barang, ID gudang, dan jumlah ada 4 ya. 4 ini yang ID stok itu not null, auto integer, barang itu integer, tetap integer not null. Jumlah, nah yang menjadi primary key di sini adalah ID stoknya ya. ID stoknya menjadi primary key. Yang menjadi forgotten key adalah ID barang dan ID gudang. Referensinya ke yang kolom barang dan kolom gudang. Lanjut kita ke supplier. Di supplier kita bikin 4 kolom. Di 4 kolom tersebut ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan telepon. Kita lihat rumus perintah DDL-nya. ID supplier integer not null, auto insert, nama supplier menjadi varchar not null juga. Alamat teks not null, telepon varchar 20 kata not null, menjadi primary care adalah ID supplier. Di sini ya, di kolom supplier. Kita lanjut ke selanjutnya pembelian. Pembelian di sini kita bikin 3 kolom. Ada ID pembelian menjadi integer, tanggal menjadi date time, ID supplier menjadi integer. DDL-nya adalah ID pembelian integer not null, auto increment, tanggal, date time, formatnya not null juga, ID supplier, integer not null, primary yang di sini menjadi primary key-nya adalah ID pembelian. ID pembelian, ID supplier itu kita forget key ke eh, kolom supplier yang underscore supplier. Baik, kita lanjut ke detail pembelian. Detail pembelian, kita membuat ada 5 kolom. Ada ID detail beli, ID pembelian, ID barang, jumlah, harga beli, harga beli. DDL-nya adalah perintahnya ID detail beli not null menjadi integer juga, ID pembelian integer juga not null, ID barang integer juga not null, jumlah integer not null, harga beli desimal 10 huruf.
Note 0 juga primary care. Primary key yang menjadi primary care-nya adalah ID detail beli. Yang menjadi forgotten key, kita ada dua ID pembelian dan ID barang. ID pembelian, kita forgotten key di kolom pembelian semua ya. Kita lanjut ke detail penjualan. Di tabel penjualan itu ada tiga kolom. Yang pertama ID penjualan, kedua tanggal dan total. Perintah detailnya adalah creatable penjualan, ID penjualan, integer, not null, auto increment, tanggalnya, date time, totalnya desimal, yang menjadi premium di sini adalah ID penjualan. Kita lanjut ke detail penjualan. Detail penjualan itu kita bikin ada 5 kolom, ada ID detail jual, ada ID penjual, ID barang, jumlah, dan harga jual. Perintah detailnya di sini adalah semuanya memakai integer kecuali harga jual desimal. Semuanya menggunakan not null, yang menjadi parameter di sini adalah ID pendetail jual, ID detail jual, dan ada yang forgotten key-nya, yaitu ID penjualan dan ID barang. Nge-reference ke tabel per barang dan penjualan. Oke, saya sudah menjelaskan ke 8 tabel tersebut. Selanjutnya kita mencoba jalankan di script localhost PD ini ya. Kita bisa lihat select from barang, kita apply. Ya. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya ya. Nanti akan seperti ini hasilnya. Nah, jika jika ada jika ada salah-salah kata maupun ada salah eh, penjelasan, harap dimaklumkan. Saya mencoba menjelaskan semampu saya dan bikin program ini dengan kemampuan saya. Dengan desain database ini, sistem POS secara optimal eh, dalam mengelola stok, penjual, dan pembelian barang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.